Halo Sobat Febi Cuan, selamat datang di podcast perdana kami. Perkenalkan, nama saya Ade Surya Fadila. Dan di depan saya ini ada Kak Nanda. Sebelumnya, apa kabar nih Kak Nanda nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kang Ade juga nih apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke. Dengar-dengar Kak Nanda tuh lagi sibuk ya di komunitas Iya. ISP kalau nggak salah. Betul. Jadi saya sekarang ini lagi kebetulan kegiatan saya banyak aktif di komunitas investor saham pemula ya. Jadi di situ kita seru banget lah, kita ngapain aja di situ. Yang jelas pasti kita membahas nih tentang investasi dan juga pasar modal, apalagi tentang saham gitu ya. Kalau dilihat dari biografi Kananda nih, Kananda jadi kepala bidang pasar modal syariah ya di ISP. Iya, betul. Kebetulan saya di ISP juga diberikan amanat amanat oleh teman-teman buat nge-manage atau mengurusi bagian pasar modal syariah gitu di ISP Bandung gitu ya. Sebelumnya saya boleh sambil ngerokok ya di sini ya. Oh, silakan kita santai aja ya teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman kita santai soal Febicuan di sini. Oke. Oke. Mungkin bisa nih saya mengulik lebih mendalam gitu. Boleh. Apa sih kayak investasi itu? Oke. Investasi lah. Oke, jadi sebenarnya investasi itu apa ya? Hmm. Kita tahu konsep besar dari sebuah investasi itu Ya. bahwasanya kita menunda kesenangan ataupun keinginan kita saat ini nih. Untuk apa? Untuk di waktu selanjutnya, untuk di masa depan gitu. Jadi emang kita mengorbankan satu dua hal sekarang ya. Kita menunda, namanya aja menunda. Jadi yang awalnya kita sekarang bisa beli barang-barang yang branded, kita bisa beli barang-barang yang kita inginkan, mungkin iPhone 13 mau launching kita beli juga bisa gitu ya. Tapi itu merupakan keinginan kita saat ini gitu ya. Dan kita juga tahu bahwasanya nanti setelah berjalannya waktu, umur kita bertambah, Iya. kebutuhan juga pasti bertambah kan. Nggak mungkin kebutuhan kita sekarang dan nanti setelah menikah kebutuhan sama kan, nggak mungkin. Bener banget. Pasti lebih banyak, betul kan? Betul. Nah, jadi di situ konsep investasi ini masuk gitu ya. Jadi di mana kita menunda kebahagiaan sekarang untuk nanti masa depan. Masa depan ini kapan? Ya pas kita udah nikah, atau mungkin buat biaya nikah itu sendiri, atau mungkin buat biaya anak kita sekolah dan lain sebagainya. Tergantung tujuan investasi kita apa gitu. Mungkin gimana ya, kan teman-teman Febi Cuan nih pasti mengenal lah ya kayak reksadana. Iya, betul. Terus instrumen pasar modal lah. Mungkin Iya. kan Anda bisa nih ngejelasin lebih detail mungkin instrumen apa saja atau apa saja sih yang harus kita butuhin di investasi. Oke. Jadi banyak sekali ya booming banget nih. Benar. Di akhir-akhir ini tentang investasi, entah itu saham, entah itu reksadana, entah itu kripto dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus jeli di sini. Banyak sekali instrumen investasi, tapi dalam secara umum instrumen investasi ini dibagi dalam 3 hal. Kang Surya gitu ya, Iya. Kang Ade. Jadi yang pertama ada instrumen properti dan juga tanah gitu ya. Dimana hal itu kita sadar atau tidak sadar sebenarnya orang tua kita aja itu udah melakukan hal tersebut. Mungkin Kang Ade ada orang tua punya rumah di kampung halaman kan? Ada. Juga mungkin punya tanah juga. Nah, itu merupakan salah satu instrumen investasi yang udah dilakukan loh sebenarnya. Jadi investasi ini bukan suatu hal yang baru gitu. Iya. Yang harus kita sadari, investasi ini emang ternyata dibutuhkan dari dulu gitu ya. Benar. Mungkin dari kita belum tahu apapun, investasi itu udah dibutuhkan sama orang tua kita. Lalu ada instrumen kedua, yaitu instrumen logam mulia buat investasi ya. Mungkin emas, perak. Kita juga bisa masukkan nikel, batu bara itu ke dalam logam-logam mulia ini. Dimana mungkin kita tahu lah orang tua kita, ibu kita gitu ya. Ada yang menggunakan emas, mungkin ada yang deposito emas batangan gitu ya, 24 karat gitu kan. Jadi di situ juga bisa kita gunakan untuk nantinya ke depannya gitu ya. Nah, investasi ini ya Kang Ade ya. Investasi ini juga tujuan utamanya buat apa? Buat melawan inflasi gitu. Inflasi ini apa? Inflasi ini kenaikan harga gitu. Kenaikan harga atau penurunan nilai mata uang. Contohnya gini deh. Saya tanya balik ke Kang Ade ya. Iya. Dulu Kang Ade sekolah SD itu harga soto berapa coba? Soto tuh Satu mangkoknya. saya tuh 7.000 dapat. 7.000 ya. Oke, 5.000 dapat ya. 5.000 dapat. Sekarang berapa harganya satu mangkok?
15.000, entah 15, ada yang 10.000. Nah, bahkan kita dapatnya soto satu mangkok juga kan? Iya, sama gitu sekarang saya sama dulu, tapi uang yang harus kita keluarkan itu lebih banyak gitu. Nah, itu merupakan hal nyata bahwa inflasi itu ada gitu. Jadi teman-teman di sini ya, buat Feby Cuan dan juga buat Kang Ade juga gitu ya, buat saya juga gitu. Kita harus memikirkan nih, inflasi itu jangan cuma kita diamkan, inflasi itu ada, dan kita nggak mau kan cuma nyimpen duit kita di bank. Ya, bener banget. Bener banget. Berarti duit harus diputerin ya. Iya gitu. Kita harus menginvestasikan gitu ya. Kita harus menginvestasikan. Investasi juga bisa di sektor real kayak bisnis. Mungkin teman-teman juga ada yang punya bisnis kopi, ada yang punya kedai kopi dan lain sebagainya. Bener. Itu bukan jelek, itu salah satu investasi juga gitu. Namun emang di situ resikonya sangat besar banget karena kita berbicara tentang pasar real gitu. Nah, jadi untuk instrumen ketiga, tadi yang pertama udah ada properti tanah. Instrumen kedua logam mulia. Iya. Instrumen ketiga ini apa? Instrumen ketiga ini sektor keuangan. Di pasar modal. Jadi di pasar modal sendiri instrumennya itu dibagi lagi nih. Pertama saham. Iya. Kedua sukuk. Ketiga reksadana. Keempat ETF, ada EBA juga. Nah, mungkin itu aja yang sekarang lagi sudah bisa ditransaksikan di Bursa Efek ya. Ada beberapa instrumen-instrumen lain, tapi itu lebih masih digodok sih sama regulator kita, ya, Bursa Efek Indonesia gitu. Mungkin dari keempat nih, kan Kananda nyebutin 4 instrumen pasar modal. Iya, 5. Dari kelima itu yang paling recommended nih buat kaum milenial yang pengen berinvestasi, kan entah teman-teman milenial pengen masuk di reksadana atau di saham, apa sih resiko dan apa sih trik and tipsnya gitu. Bisa banget lah kita kulik-kulik sedikit ke Kananda. Jadi gini, sesuai dengan pengalaman saya bicara based on pengalaman saya gitu ya. Pengalaman saya sudah 3 tahun di bursa dari 2018. Itu bukan hal yang sebentar lah ya. Bukan yang sebentar, juga bukan yang lama gitu. Jadi emang kita masih banyak yang belum tahu juga. Tapi di sini kita sadar, saya sendiri sadar gitu bahwasanya banyak banget instrumen investasi yang bisa kita pilih. Nah, kalau buat instrumen investasi apa yang paling worth it, yang paling cocok buat mahasiswa? Kata saya sekarang instrumen investasi yang paling cocok itu saham. Kenapa saham? Karena kita tarik ulur sebentar ya ke mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa ini pasti uangnya juga terbatas gitu kan. Bener banget sih. Kita belum punya active income loh gitu kan. Bener. Kita masih mengandalkan dari orang tua ya. Iya, kita masih mengandalkan uang dari orang tua gitu ya. Mungkin 80% uang kita itu dari orang tua. Bener banget. Nah, di situ kenapa saham ini menjadi menarik gitu ya? Karena di saham ini paling kompleks nih, mulai dari analisisnya, mulai dari cara memaintennya, mulai dari resiko dan juga peluangnya gitu ya. Itu paling tinggi semuanya, paling tinggi di situ. Resikonya juga tinggi, peluangnya juga tinggi, analisnya juga harus banyak, susah gitu ya. Namun hal ini sangat cukup liquid gitu. Jadi liquid itu apa ya? Liquid itu gampang dicairkan lah contohnya. Jadi kalau kita investasi di instrumen sukuk ya. Sukuk dulu. Sukuk atau reksadana itu membutuhkan waktu yang cukup lama buat mencairkan uang kita ini. Tapi kalau di saham 1-2 hari uang kita itu udah bisa balik lagi ke ATM gitu. Jadi di situ yang paling worth it emang saham. Dan tips and triknya apa? Tips and triknya kalau emang teman-teman modalnya sedikit, teman-teman cobalah lakuin dulu gitu ya. Kang Ade juga cobalah lakuin dulu, masuk dulu, terjun dulu di dunia saham ini. Karena di umur kita sekarang ya 21 tahun, 20 tahun gitu ya. Mungkin ada teman-teman maba juga di sini kan. Iya, benar, 18 tahun gitu ya. Nah, itu merupakan saat-saat yang paling paling tepat gitu. Buat trial and error kita. Jadi dengan modal kita yang sedikit ini, kerugian-kerugian yang akan kita alami juga sedikit juga nih. Contoh, modal kita 100.000 atau paling kita tarik 1 juta lah gitu ya. Kalaupun rugi 100% aja, kita cuma rugi 1 juta kan? Iya, benar. Coba kalau seumpama kita mencobanya itu udah di umur 30 nih, setelah kita kerja, setelah kita bisnis, kita punya income gitu ya. Duit kita ternyata udah di angka 100 juta. Kita rugi 50% aja udah 50 juta. Nah, jadi sekarang ini saatnya yang paling tepat untuk melakukan kegagalan dalam investasi saham itu
sendiri gitu. Jadi nggak harus nungguin punya uang banyak gitu. Malah di saat uang kita sedikit ini, resiko yang kita take, yang kita ambil juga sedikit gitu. Jadi kata saya nggak usah nunggu dah, cobain aja sekarang gitu. Kalaupun nggak tahu, kalaupun gagal itu bagus. Gagal itu bukan jelek gitu bang. Benar. Gagal buat sekarang itu bagus. Jeleknya kapan? Jeleknya gagal nanti kalau udah modalnya gede gitu kan. Benar. Bisa kena mental kita. Kehilangan uang 50 juta coba. Sakit hati sih. Sakit hati kan? Kita sakit Hati. hati karena kita nggak tahu, kita belum punya jam terbang di sana gitu. Benar. Tapi kan banyak ya kayak berita investasi bodong, kayak oknum-oknum lah yang memanfaatkan si instrumen pasar modal ini tuh jadi itu si masyarakat itu kurang mempercayai gitu. Iya. Apa sih kayak cara kita atau ciri-ciri Iya, dan iya. cara kita untuk menghindari gitu dari Penipuan-penipuan itu ya. penipuan, Nah, iya, betul. benar. Nah, ini banyak banget. Dulu emang udah ada ya penipuan-penipuan ini. Dulu kan tahun 2018 itu saya masuk ke bursa, di mana bursa belum booming. Iya. Masih biasa aja. Itu udah ada penipuan, tapi sedikit banget. Saya merasakan di tahun 2020 dan tahun 2021 ini penipuan itu frekuensinya bertambah gitu. Rame banget. Jadi banyak banget yang ketipu. Retail pada masuk. Iya, kayak gitu kan. Jadi kata saya, kenapa nih pada ketipu? Karena ya, ternyata lagi sedang booming nih. Industri ini lagi sedang booming. Dan itu menjadikan banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Jadi siapa nih yang bisa kita tipu? Salah satu tujuan empuknya bahkan Kaum milenial, bener. Karena notabene kaum milenial ini belum memiliki jam terbang dan juga pengalaman maupun ilmu ya dalam situ. Mungkin kalau buat orang-orang tua yang udah lama di bursa dari tahun 2008, mereka udah nggak ketipu lagi nih, karena mereka tahu kan, ini nggak bener nih, ini nggak beres nih, ini nggak logis gitu kan. Jadi banyak banget ciri-cirinya apa. Yang pertama nih Kang Ade, ciri-cirinya biasanya orang yang nawarin kita itu dengan paksaan nih. Jadi Kang Ade mau investasi nggak di saya gitu kan. Nggak mau, Kang Ade bilang nggak mau kan, nggak mau gitu. Sayanya ngepaksain, nggak apa, ayo ikut aja, modalnya cuma segini kok. Nah itu kayak ada unsur paksaan gitu loh. Bener. Kok saya dipaksa ya dalam investasi ini gitu kan. Itu sebenarnya udah salah satu contoh ciri-ciri penipuan gitu. Lalu yang kedua juga ciri-cirinya biasanya itu nggak masuk di logika gitu. Contohnya gini, Kang Ade ditawarin nih, investasi di saya Kang gitu kan, di saya 1 bulan untungnya bisa sampai 80% gitu kan. Saya jamin untung lah, bahkan menawarkan sedikit resiko dengan keuntungan yang besar. Itu aja udah nggak match kan sama sama teori kita di pasar modal, di mana high risk berarti ya high return gitu. Nggak mungkin high return low risk gitu kan. Aneh Pasti banget. ada resiko. Iya, ya. pasti ada resiko. Bener. Jadi teman-teman kalau mau banyakin returnnya, otomatis teman-teman juga harus take risk yang lebih gitu kan. Lalu juga ciri-ciri yang lainnya itu biasanya dia nggak ada lisensi gitu ya. Karena kalau seumpama dia broker di sekuritas, itu biasanya dia jelas memiliki lisensi WPPE gitu ya, atau mungkin WPEE atau WMI gitu ya. Nah itu merupakan orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi dan juga sudah diakui oleh OJK bahwasanya dia itu mampu dan kompeten gitu ya. Lisensinya itu juga nggak murah gitu ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan lagi. Maksudnya ada yang nawarin dia punya lisensi nggak? Kalau dia punya lisensi, berarti ini kemungkinannya bukan penipuan gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya lisensi dan menawarkan hal yang tidak logis, udah deh tinggalin aja gitu. Berarti kaum milenial tuh emang harus ya teman-teman buat yang pengen terjun langsung nih ke dunia pasar modal, ya instrumennya saham tuh emang harus dibekali dulu ya ilmu pembekalan gitu. Iya, betul. Ilmu tentang saham, ilmu tentang keuangan utamanya ya, ilmu tentang ekonomi, bagaimana perekonomian kita gitu ya. Tapi ada sih Kang, kalau misalnya kita nih pengen masuk ke dunia saham, apa aja sih kayak syarat-syarat atau cara kita berinvestasi dengan aman? Iya. Mungkin ada saran atau apa gitu Kang? Jadi buat kita yang masih belum masuk di dunia pasar modal, dan juga ingin masuk, tertarik ya, lebih ke arah tertarik. Sebenarnya kunci utamanya itu yang harus kita butuhkan adalah rasa penasaran. Karena dengan rasa penasaran ini nantinya
kita bakal mengulik sendiri lebih dalam gitu ya. Nah, untuk buka akun sendiri biasanya kan kita kalau semua mau beli saham, kita nggak bisa nih ke perusahaannya. Iya. Contoh, kita masuk iya ya. kan, Iya, kita aduh. mau beli saham Telkom, Iya. saya ke Telkom. Aduh. Pak, saya mau beli sahamnya. Udah, balik aja deh. Diusir Pasti satpam ya? diusir Diusir satpam. satpam Iya ya? benar. Jadi gimana caranya? Kita harus melalui sekuritas yang namanya sekuritas ya. Sekuritas itu apa? Sekuritas itu perantara buat kita membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan nih yang udah IPO yang udah terbuka ya, yang udah jadi perusahaan terbuka, Go public lah ya. yang udah go public ya. Iya. Betul. Yang udah go public itu sahamnya kita bisa beli di Bursa Efek Indonesia melalui perantara sekuritas itu tadi gitu. Dan biasanya sekuritas juga sekarang nih. Dulu itu di tahun 2008, sebelum tahun 2008. Iya. Modal minimal nih yang harus kita siapkan buat kita beli saham itu 15 juta. Wah, Sekarang udah cuma gede bisa banget sih. Iya, sekarang udah cuma bisa 100.000 doang coba. Wah, Jadi kan itu merupakan apa ya? Peluang. Kita nggak tahu nih ke depannya iya. dinaikin lagi nggak. Mungkin kedepannya pemerintah memberikan kebijakan baru bahwasanya jangan 100.000 nih, minimal 10 juta. Kita udah susah lagi gitu Iya, kan. benar. Jadi sekarang mumpung ada kesempatan bisa buka akun sekuritas dengan harga 100.000 ya. Itu menurut saya paling tepat buat trial and error buat mahasiswa gitu. Buat orang-orang awam juga gitu ya. Mungkin kalau ada yang udah umur 30 tahun nih dan belum melakukan trial and error gitu ya, jangan dulu masukin modal banyak-banyak gitu kan. Ya udahlah 1 juta dulu lah, mungkin maksimal 10 juta dulu lah gitu. Jadi ruginya itu masih sesuai dengan tingkat resiko yang tingkat resiko yang kita miliki gitu ya. Kan beda ya, mungkin tingkat resiko Kang Ade sama saya mungkin beda. Mungkin Kang Ade kehilangan 100 juta masih biasa aja gitu. Waduh. Saya mah sakit hati sih. Saya kehilangan 10 juta udah kayak gini gitu. Aduh. Udah pusing pala gitu kan. Nah, itu Bener, bisa juga. Nah, itu tingkat resiko masing-masing gitu. Jadi biasanya kita cuma perlu uang 100.000, KTP sama buku tabungan doang. Udah itu doang. Kalau sudah punya NPWP biasanya diberikan NPWP ini. Jadi 4 itu doang sih syaratnya nih buat biar bisa kita bertransaksi di pasar modal, khususnya di saham buat kita beli saham gitu. Wah, cukup menarik banget ya dunia instrumen pasar modal ini. Iya, emang ini merupakan hal yang cukup baru ya. Iya. Hal yang cukup baru di dunia digital gitu. Tapi sebenarnya hal ini udah lama banget. Dulu di tahun 98 kita nggak bisa transaksi pakai HP gitu. Oh iya, kalau nggak salah dulu tuh offline ya. Iya, jadi dulu kita itu harus nelpon broker. Jadi brokernya itu ada di satu tempat namanya BEJ ya, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dulu belum gabung. Di situ kita harus telepon. Contoh nih, saya mau beli saham Telkom. Broker saya dari sekuritas A gitu ya. Saya telepon. Halo Pak, saya mau beli saham Telkom. Di harga berapa? Di harga 2.000. Berapa lot? 1 lot gitu ya. Nah, 1 lot ini 100 lembar ya, 1 lot. 100 lembar. Nah, jadi dulu tuh masih seribet itu gitu. Bahkan big player nih, big fish yang biasanya itu dia bisa bandar-bandar lah ya. Iya, kita ngomongnya kayak gitu aja lah. Nah, itu ada di sekitar kita gitu. Wah. Karena kita transaksinya offline, kita ternyata harus telepon, mungkin kita bisa ke bursanya sendiri gitu ya, buat bertransaksi. Bandar itu bisa di kanan kita. Bandar yang bisa nge-maintain harga gitu, dia ada di kanan kiri kita gitu. Sekarang kita nggak tahu nih bandar di mana kerjanya, ya udah di rumah aja. Dia bisa banting harga pakai HP kok gitu kan, dia bisa naikin harga pakai HP kok. Bener. Nah, jadi kita harus nggak mungkin lah, contohnya Bang Ade baru masuk di bursa terus untung terus nih, itu udah nggak mungkin. Saya juga udah banyak banget mengalami kerugian yang setelah itu saya belajar dari kerugian itu. Kenapa sih kok saya loss? Kenapa sih kok saya rugi gitu? Benar. Dengan itu kita mendapatkan jam terbang dan juga pengalaman kan. Itu lebih penting daripada kita baca-baca buku, kita baca-baca teori-teori kayak gitu. Menurut saya teori cuma 30% dari keberhasilan seorang trader ya. Iya. Bukan investor. Investor dan trader itu udah hal yang berbeda gitu ya. Jadi keberhasilan seorang trader di dalam saham ini 30%-nya dari teori. Fundamental, teknikal, baca-baca buku, ada lagi bandarmologi. Nah, itu. Jadi 70%-nya apa? 70%-nya ini lebih ke arah psikologis kita. Kita kuat nggak nih tentang terkait apa ya? Jadi
ibaratnya semua orang yang masuk di bursa itu kan, Hmm. mereka tujuannya bukan mau sedekah. Kita harus tahu dulu itu. Cari cuan ya. Tujuannya cari untung. Feby cuan, Feby memang cuan, tepat emang. sekali Iya, ya. betul. Jadi nggak ada nih orang-orang besar, uang gede masuk di bursa itu, saya mau sodako aja lah. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ya? Nggak pernah dengar saya nih. 3 Bandar tahun. bagi-bagi rezeki Iya, gitu nggak ya. mungkin, itu nggak mungkin. Jadi kita harus berhati-hati di situ ya. Benar, Merupakan itu hal yang logis, hal yang wajar gitu. Tapi perputaran uang aja nih di bursa itu per harinya sekarang 6 triliun. Wah, 4 gede sampai banget 6 triliun. Itu termasuk kecil Kang Ade. Kenapa? Karena di tahun 2019 dulu Iya ya. sampai 9 triliun coba. Iya, gede Itu banget sih, 9 sumpah. triliun dari jam 9 sampai jam 4 itu uang guling-guling itu di bursa coba. Mana? Maksudnya perusahaan mana yang bisa ada transaksi senilai 9 triliun atau 6 triliun, 5 triliun lah kita ambilnya ya. 5 triliun per hari udah. Mana nih? Perusahaan apa? Telkom aja yang dia kayak gitu, Blue chip lah ya. Iya, blue chip, yang perusahaan gede kayak gitu Iya, ya. iya. Perputaran uangnya sehari nggak sampai 5 triliun. Wah. Apa coba? Astra, perputarannya sama aja, dia nggak sampai 5 triliun. Mungkin dalam 1 bulan sampai ke angka situ. 1 hari kita ngomongnya kan. Nah, jadi sebenarnya harta karun ini kata Abah Warren Buffett. Abah kita bersama. Kita bersama Iya, kayak ya. betul. Jadi beliau ini merupakan investor sukses ya di Amerika. Dia bilang bahwasanya harta karun itu ada di pasar modal, bukan di dasar laut. Jadi kan banyak kan kadang teman-teman yang mungkin suka nonton One Piece nih. Wah. Nah, harta karun mungkin bisa di laut gitu ya. Benar. Tapi di dunia nyata ini harta karun itu di pasar modal gitu. Karena emang perputaran uangnya aja udah gila banget. Bahkan kemarin saya transaksi di hari Rabu aja di satu saham ini. Di satu saham itu transaksinya sampai 1 triliun. Gede banget sih. Itu uang semua loh itu. Nggak ada daun di situ. Ya kan? Kali rumput ya. Iya, kali rumput nggak ada di situ, nggak ada. Itu cuma uang gitu ya. Aduh. Dan itu yang bisa kita dapatkan, itu potensi yang bisa kita dapatkan dalam pasar modal, dalam saham ya. Kita bicaranya dalam saham. Gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang buat Kang Ade juga mungkin saya masih terlalu itulah minder di saham. Iya, benar banget. Nah, boleh. Kan pasti banyak ya yang Iya. kayak apa sih? Minder di saham mah harus belajar analisa fundamental, Iya, teknikal betul. dan Iya. segala macam. Tapi kayak apa ya? Kita tuh mungkin Kang Nanda Iya. bisa ngasih trik nih kayak misalnya kita nyicil saham Nah, atau mungkin gini ya, mungkin buat teman-teman yang masih minder mulai di saham, ya udah mulai dulu aja di reksadana atau mulai dulu aja di obligasi sukuk gitu ya. Iya. Itu kata saya lebih nggak terlalu ambil pusing karena di dalam reksadana ini ada yang namanya seorang manajer investasi ya. Iya, benar. Di situ mereka mengelola dana yang kita setor kan. Dana yang kita setor itu dikelola oleh MI, kita sebutnya MI, manajer investasi. Dia mau beli saham apa, kita nggak bisa nyuruh dia gitu ya. Benar. Biasanya kita ada prospektus nih awal. Belinya saham apa aja gitu. Iya. Nah, itu kita bisa jadikan pertimbangan buat buat teman-teman yang masih takut di saham, masuk aja dulu dari reksadana. Tapi kalau seumpama pengen bener-bener teman-teman ini mau belajar dan mau cari cuan ya nanti, Iya. itu emang menurut saya tempatnya ya cuma di saham gitu. Saham. Apalagi dengan modal kecil, nggak mungkin teman-teman nungguin. Biasanya sukuk itu returnnya dia 6-8% per tahun ya. Oh, tahunan ya? Iya, tahunan 6-8%. Cukup lama banget sih itu. 6-8% per tahun. Contohnya cuma modal 100.000. Aduh. Berapa duit coba? 1 tahun cuma dapat berapa Tapi gitu. kalau denger-dengar sih sukuk tuh minimal pembelian tuh 1 juta. Iya, betul. Kalau di suku ada minimal pembelian ya kalau nggak salah 1 ya. juta gitu kan. Benar. Dan itu juga sukuk itu ada level-levelnya nih, ada triple A, double A, single A, ada triple B kayak gitu-gitulah. Jadi kalau udah di angka triple C ke bawah, berarti double C sampai single D gitu ya. Itu udah sukuknya udah nggak beres gitu. Biasanya dia kemungkinannya sukuk korporasi dan juga underlying asetnya itu underlying bisnisnya itu biasanya nggak terlalu profitable gitu. Jadi emang kita ambil resiko di situ. Tapi kalau sukuk itu bisa sampai 10% kalau yang dia biasanya dia kelasnya di triple C itu bisa sampai 10%. Tapi ya itu resikonya apa? Resikonya gagal bayar. Duit yang disetor di awal nggak balik lagi ke kita.
Kecewa banget sih, udah kecewa nunggu setahun ya. Iya kan, udah nunggu setahun, mana yang biasanya kita bisa buat beli saham banyak banget, malah duitnya nggak balik lagi kalau udah Tapi kalau nggak salah ya, kalau sukuk tuh dia apa sih, prospeknya lebih ngebantu ini ya pemerintah ya. Iya, biasanya sukuk itu ada dua ya. Ada sukuk pemerintah, ada Iya. sukuk korporasi. Sukuk pemerintah ini yang dikeluarkan oleh pemerintah atas proyek-proyek untuk kepentingan negara gitu. Jalan layang. Ya, jalan layang Juga juga. itu jalanan. Jembatan Suramadu contohnya ya. bener. Kayak gitu-gitu ya. Jadi dulu juga pas awal-awal corona itu pemerintah ada isu-isu mengeluarkan obligasi untuk menangani COVID ini ya. Iya. Tapi sampai sekarang saya belum ada follow up lagi terkait hal itu, apakah benar-benar udah launching atau belum. Jadi obligasi itu sukuk itu dia narik uang segar dari masyarakat kan buat sebuah proyek gitu. Nah, kalau di sukuk korporasi tadi kan ada dua nih. Sukuk dari pemerintah sama korporasi. Nah, yang korporasi ini biasanya dia buat proyek-proyek dari perusahaan itu aja gitu. Contohnya Telkom mau meluncurkan satelit baru gitu. Oh iya, yang baru-baru ini ya. Ya, Kalau nggak contohnya- salah Elon yang pengen kerja Nah, sama. ya. jadi kan Telkom kan Telkomsel. mau kerja sama sama Elon Musk kan Iya, buat satelit. buat menjangkau jaringan yang lebih luas lagi gitu. Jadi teman-teman yang ada di pedesaan semoga aja nanti bisa lebih lancar lagi ya, Biar gitu. bisa trading bareng. Iya, betul, Entah betul. itu di sawah, Iya. entah itu di pinggir sungai. Karena saya orang kampung ya, Kang Aduh. Ade ya. Kayak saya orang kampung dan saya merasakan banget kalau saya di kampung saya di Jawa Tengah, di Iya. Wonogiri gitu ya. Itu sinyalnya wah udah nggak worth it banget buat trading gitu. Bahkan saya juga udah berpindah dari scalping kalau saya di kampung nih, saya lebih ke arah swing gitu. Swing trade ya. Iya, karena kalau seumpama scalping kita membutuhkan koneksi yang kencang juga kan. Kalau kita ketinggalan buat jemur barang atau kita ketinggalan buat ambil barang kan repot lagi Tapi gitu. mungkin ini bahasanya lebih berat ya buat teman-teman pemula yang kayak scalping, kayak swing trade atau segala macam. Tapi memang kita harus mengetahui gitu ya. Pokoknya ada loh kayak gitu. Ada kayak misalnya swing trade itu yang bisa mingguan, bulanan, Betul. entah itu tahunan. Iya, dan jadi kembali lagi ya di sukuk tadi, sukuk iya, dulu. sukuk ya benar. Di sukuk korporasi tadi biasanya dia proyeknya itu lebih ke proyek-proyek dari perusahaan itu sendiri. Dan biasanya returnnya dari sukuk korporasi itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kalau pemerintah nggak mungkin terjadi gagal bayar. Pemerintah terjadi gagal bayar kalau negara Indonesia nggak ada. Dan itu kan nggak logis banget. Amit banget kan. Udah nggak mungkin terjadi lah. Saya bisa katakan seperti itu. 99,9% nggak mungkin terjadi gitu kan. Jadi selama Indonesia ini masih ada, sukuk dari pemerintah ini pasti aman. Pasti kelasnya udah kelas A gitu ya. Nah, kalau sukuk korporasi ini dia kelasnya agak sedikit rawan gitu ya, karena dengan proyeknya dia bisa aja proyeknya dia rugi, kita juga bisa terjadi kegagalan bayar juga terhadap sukuk-sukuk yang kita keluarkan gitu. Berarti memang ada resikonya ya di dalam sukuk ini. Iya betul, ada juga Contohnya kan resikonya. tadi juga reksadana juga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan uangnya itu dipegang sama MI-nya ya, MI-nya. manajer investasi. Jadi Iya. buat temen-temen, tapi saya melihat ya reksadana itu cukup aman sih, soalnya kan pasti MI-nya itu kan berkualitas ya, bersertifikat lah ya bahasanya ya. Nah betul, jadi kalau di reksadana masalah utamanya di mana? Di MI-nya. MI-nya berarti kita MI-nya nakal atau enggak? berarti kita harus melihat Siapa MI siapa dia? ya, Iya, biografinya seperti entah- apa. Bener banget. Soalnya dia mengelola uang kita kan. Bener banget. Nah, banyak banget nih kemarin kan di tahun 2019 atau 2020 di masa-masa krisis yang jiwasraya dan lain sebagainya. Iya. Itu semua karena ulah MI. Jadi banyak banget MI Yang nakal. bandel-bandel Iya, ya. bandel-bandel dia. Aduh. Yang dia bilangnya buat beli saham-saham blue chip tapi dia belinya saham gorengan. Gitu ya. Jadi mungkin bisa dijelasin nih saham gorengan tuh apa, Nah. biar teman-teman istilah baru lagi nih. Feby Cuan itu Oke, tahu oke, gitu. oke. Jadi di saham ini kita biasa sebutnya ada 3 saham nih, saham yang paling tinggi kelasnya blue chip, Blue saham chip. second liner, Second liner. dan third liner. Nah, third liner ini gorengan.
Oh, jadi third laner itu bisa diinginkan gorengan ya? Sama Iya, gorengan? bisa dikategorikan gorengan karena emang kapitalisasi pasar dia. Nah, udah repot lagi nih. Bahasanya Udah pusing sih, saya mah udah pusing banget ini. kapitalisasi jadi kapitalisasi pasarnya itu udah cuma kecil gitu ya. Mungkin gampangnya itu gimana ya? Kapitalisasi pasar itu gampangnya harga lah. Contohnya ini perusahaan. Iya, perusahaan ya. Perusahaan. Kita bisa beli ini dengan harga 1 miliar gitu ya. Sama ini juga perusahaan nih. Kita bisa beli perusahaan ini dengan harga 1 triliun. Ini 1 miliar, ini 1 triliun. Kan nilainya udah beda banget, berarti ini lebih tinggi dong. Benar. Biasanya saham-saham yang kapitalisasi pasarnya ini di bawah 100 miliar, biasa saya udah menyebutnya itu saham-saham gorengan ya, karena fluktuasinya, fluktuasi juga apalagi gitu. Pusing pala nih kayak Feby Cuannya. Mungkin bisa dijelaskan lah jadi lebih rinci. Oke, kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Fluktuasi itu naik turunnya harga, perubahan harganya ya. Jadi yang awalnya dia paginya minus 6%, siangnya bisa jadi plus 20%, berarti itu fluktuasinya tinggi banget. Kalau di saham-saham yang kapitalisasi pasarnya gede, ya second liner atau blue chip, dia biasanya bergeraknya nggak akan segila sebarbar itu, ya, nggak akan sebarbar itu. Iya, jadi emang dia biasanya geraknya satu hari itu 2-3%, bahkan 5% itu udah termasuk gede banget. Gede banget ya. Iya, karena untuk menggerakkan harga ini membutuhkan kapitalisasi pasar ini nih. Jadi semakin besar kapitalisasi pasar suatu perusahaan, semakin besar juga nih uang yang kita butuhkan untuk menaikkan atau menurunkan harga saham itu. Jadi kalau cuma modalnya 100 miliar, mungkin banyak teman-teman di sini yang udah punya uang 100 miliar ya, bisa nih nurunin atau naikin harga saham ini. Ngebanting lah ya. Ngebanting lah ibaratnya. Tapi yang ini tadi nih 1 triliun, teman-teman masukin 100 miliar di sana nggak berasa. Nggak berasa ya. Nggak berasa. Gitu. Gimana ya? Sisa instrumen yang satu ini, saham ini emang menurut saya sangat menarik sih. Apalagi kan banyak banget nih yang ngepom-pom kayak berita saham itu asing, nabung saham kayak gitu-gitu. Iya, betul. Menurut Kak Nanda gimana nih, kayak nabung saham ini total temen saya sendiri ya, temen saya sendiri banyak loh yang nyangkut. Jadi dia tuh kayak asal beli aja Kak Nanda. Kayak misalnya nih, dia beli saham Telkomsel, TLKM ya. Dia beli kemarin tuh di harga 3.500. Iya, waduh tinggi banget. Jadi dia tuh lumayan sih itu. Dia tuh dia beli karena apa? Karena berita. Oh. Jadi dia beli buy on news gitu. Oh, buy on news ya. Iya, jadi mereka teman saya tuh nggak ngelihat analisa teknikal seperti Kak Nanda. Kita lihat support and resistance mungkin ya. Nggak lihat bandarmologinya juga, berapa summary-nya gitu. Benar. Jadi mungkin ada nih kayak Kak Nanda kayak kasih usul, entah itu cara-caranya atau mungkin kita bakalan bahas sih ya ke video selanjutnya, tapi kita bahas kulitnya. Tapi saya tuh pengen banget ya mengulik lebih dalam gitu. Mumpung ini kan kepala divisi pasar modal syariah nih, pasti kan Kananda juga tradingnya saham-saham syariah kan. Betul. Jadi saya juga sebenarnya konsep syariah ini saya gunakan karena emang di pasar modal kita ini belum bisa kita katakan pure 100% syariah. Oh. Kenapa? Karena di salah satu kategorinya aja masih diperbolehkan 40% pembiayaan berbasiskan bunga. Itu masih diperbolehkan gitu ya. Dimana sebenarnya kan kalau kita ngomong, berarti kalau mau pure syariah otomatis nggak boleh dong ada pembiayaan berbasis bunga. Harusnya 0%. Nah, tapi kalau seumpama itu dihilangkan, di kita cuma ada 5 perusahaan sampai sekarang ya yang apa namanya? Yang termasuk golongan pure syariah gitu ya. Jadi nah itu kita bahas lain kali aja mungkin. Tapi buat di sini tadi kayaknya saya lebih tertarik ke arah nabung saham tadi nih. Nabung saham. Nah, kayak asik banget sih kayak nabung saham. Nabung saham itu cara yang paling aman dan cara yang paling menguntungkan. Benar. Meskipun ada risiko, tapi bisa saya katakan risiko di sini kecil banget gitu. Karena nabung saham ini kita membutuhkan waktu dan modal yang cukup banyak juga gitu ya. Jadi saya juga melakukan hal ini. Nah, untuk bocoran aja saya melakukan hal ini untuk apa? Untuk mahar kan ada. Wah, gitu. Jadi saham ini bisa juga buat mahar nih. Buat mahar ya. Iya, buat kita ngelamar. Buat kita ngelamar si dia gitu ya.
karena saya juga belum menikah, jadi saya masih mikir ke arah situ dulu gitu kan. Bener. Jadi saya nabung saham di sini, saya menyicil saham setiap bulannya ya, sesuai dengan kemampuan saya. Kalau kebetulan saya sedang nyicil saham Telkom. Jadi dari harga pas dia turun di bawah 2.600, 2.700, saya beli tuh sesuai kemampuan saya. Dan setiap bulan saya tambahin. Saya nggak mikir harganya di berapa gitu, karena ini konsep nabung saham, dimana saya tujuannya mungkin 5-10 tahun ke depan gitu ya. Jadi saya setiap bulan beli aja nih satu lot atau mungkin 5 lot gitu ya. Sesuai dengan kemampuan aja, satu bulan bisa berapa lot gitu. Mungkin kalau satu bulan belum bisa satu lot, berarti karena dia harganya di 3.000, nabung dulu lah ya. Mungkin 3 bulan satu lot gitu ya. Oh, berarti itu nggak apa-apa sebenarnya. Cocok banget sih buat teman-teman yang pengen apa sih, yang modalnya tipis lah. Jadi per bulan kita nyisihin ya, kayak mungkin 100.000 per bulan. Bisa lah kali ya, buat ngopi aja berapa gitu. Kayak buat nyisihin 100.000 kayak kecil banget ya buat sehari aja kita ngopi 100.000 ya, kayak anggaplah gitu. ya. Iya, daripada buat itu lebih ke arah berleha-leha, hedon ya. Nah, itu sebenarnya pola pikir yang kata saya masih bocil sih. Karena kalau dia pola pikirnya udah ke arah dewasa, pasti dia memikirkan hal yang lebih jauh ke daripada masa depannya ya. Lebih jauh ya. Iya, daripada cuma menikmati. Ya emang masa muda harus kita nikmati ya, betul. Saya juga sepakat gitu. Saya juga nggak selamanya nggak mau mengeluarkan uang saya buat hal-hal yang kayak gitu, tapi saya lebih ke arah mengontrol aja gitu. Oke lah, berarti kalau seumpama saya investasi sekian, berarti saya harus hedonnya berapa gitu kan, kita harus tahu. Berarti kita juga harus manajemen uang kita ya. Betul, manage lah ya. Iya, manage uang kita. Emang buat teman-teman milenial nih, jadi kita tuh jangan terlalu tergesa-gesa juga ya. Kayak kita udah punya uang 300.000 nih, pengen beli saham Telkomsel, atau kita pengen beli saham-saham batubara, pertambangan kayak PTBan, entah itu Adro. Jadi teman-teman tuh pertama mungkin bisa di screening dulu ya sahamnya ya. Kita dalami dulu nih si sahamnya, apakah si sahamnya ini liquid, apakah ini si sahamnya prospeknya kayak gimana? Iya, apakah layak nggak sih buat kita beli? Bener. Kayak misalnya kan modal kita kan kecil ya, kayak mahasiswa lah ya, paham lah ya, modal awal jujur aja nih ya. Iya, sama, kita semua dari orang tua gitu. Iya, uangnya itu dari orang, tapi kita emang harus sih manajemen uang itu. Jadi kita misal bulanan sekian, kita sisihin misalnya per minggu entah itu 50.000, misal sebulan kita bisa dapat 200.000 lah ya, bisa dapat 200.000. Itu tuh bisa lah ya kita investasi, apalagi kan misalnya nih di akhir-akhir atau pertengahan ini kan biasanya kan harga saham itu kan lagi sideways ya, atau lagi downtrend. Mungkin kita bisa cicil beli gitu. Iya, jadi mahasiswa itu biasanya siklusnya kayak gini nih. Gimana tuh? Awal bulan. Iya, awal bulan makannya MCD. Waduh. Pertengahan bulan makannya Kentucky yang ada di depan. Cibiru ya, kayak gitu-gitulah. Akhir bulan makannya Promax sama mie goreng. Aduh. Mie instan gitu. Nah, itu berarti masih kelihatan bahwasanya dia belum bisa manage. Apalagi ini teman-teman Feby ya. Iya, harusnya harusnya kan teman-teman Feby ini lebih bisa nge-manage ekonomi dan juga keuangan mereka gitu. Jadi mungkin agak aneh juga kalau seumpama teman-teman Feby itu nggak bisa nge-manage uang, dan bahkan mungkin teman-teman di fakultas lainnya, lingkup universitas lingkup universitas gitu, dia lebih jago nge-manage uang. Berarti ya harusnya ada yang salah nih mungkin dari teman-teman sendiri. Padahal teman-teman belajar nih terkait ekonomi, mereka belum terlalu mendalami, mungkin dia mendalami hal lain, bidang lain gitu. Tapi kita ada di bidang ini loh. Ini merupakan hal yang prospeknya masih jauh ke depan, dan ini merupakan ujung tombak dari segala yang ada. Emang uang itu kan ujung tombak. Bener. Uang itu bukan segalanya. Bener. Tapi segalanya butuh uang. Bener. Jadi jangan sampai bahagia pun juga harus butuh uang ya. Nah, mungkin konsep bahagia ini lebih besar lagi. Iya, bener. Ya bener kan. Mungkin kalau dari diri saya sendiri ya, saya nggak mau nih kegiatan saya itu diatur oleh uang. Bener. Tapi saya harus mengatur uang. Jadi jangan sampai uang yang mengatur saya, tapi saya yang harus mengatur uang. Karena kalau seumpama uang yang mengatur saya, contohnya ya itu tadi lah, ibaratnya Kang Ade mau kerja di mana, padahal itu bukan, contohnya yang gede sekarang dokter gitu ya. Sedangkan Kang Ade ini nggak nyaman nih sebenarnya di dokter, paksain oke karena banyak duitnya.
saya harus jadi dokter. Berarti kita ngikut dengan uang. Iya, jadi kan kita dikendalikan uang, iya nggak sih? Benar Saya nggak salah dong kalau Benar. seumpama kayak gitu saya ngomong bahwasanya kita ini dikendalikan uang kalau kayak gitu. Benar. Jadi kegiatan yang kita lakukan ini bukan untuk mengendalikan uang, tapi kita udah dikendalikan sama uang. Nah, dan itu hal yang menurut saya bukan bahagia gitu. Mungkin nanti kita bisa dapat dokter, mungkin kita bisa dapat sesuatu hal yang banyak gitu ya, rumah atau apapun itu gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan hal yang bahagia gitu. Kenapa? Karena sebenarnya bahagia ini lebih ke arah pribadi masing-masing. Iya. Dia Tolak mungkin ukurnya beda-beda iya, ya. mungkin Kang Ade dengan uang 1 M belum bisa bahagia nih, bisanya 100 M gitu ya. Mungkin saya cuma punya uang 100 juta aja udah bisa bahagia nih. Bersyukur gitu Nah, ya. kan udah beda juga Bener gitu. banget. Jadi kayak gitu, jadi apa ya? Itu tadi lah. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kita harus sadar diri. Kita nggak boleh munafik dan nggak boleh kita nggak boleh sampai dikendalikan uang lah gitu ibaratnya. Sebenarnya biasanya teman-teman Feby kan banyak yang ngomongin nih. Mungkin teman-teman Feby banyak ngomongin saya juga kan. Waduh, Wah nih, wah, karena ada nih mata duitan gitu ya, mungkin dia tahunya. Tapi ya itu bukan hal yang harus diambil pusing gitu ya Kang. benar. Gitu. Jadi gimana ya, teman-teman milenial tuh memang harus sih memanage uang. Kayak kita tuh emang harus ngatur gitu, apalagi uang bulanan tuh jangan sampai ada yang kata utang lah, Iya, pinjol atau gimana. Jadi investasi itu sangat penting banget sih, penting banget ya Iya. sih. Banyak juga sih teman-teman di Win sendiri ya yang dia kena jeratan pinjol gitu, dan banyak banget yang tanya ke saya gimana cara keluarnya. Itu kayak gitu-gitu menurut saya ya mungkin bisa lah saya bantu kan, tapi saya nggak mau lagi nih setelah kamu lolos dari pinjol, udah jangan main itu lagi lah. Jadi Kalau seumpama ada keinginan yang kamu belum bisa ambil, tahan dulu gitu, jangan paksain gitu, lebih ke arah situ. jadi mereka tuh lebih gimana ya, jadi kesenangan tuh cuma sementara Iya gitu. betul. Jadi jadi buat teman-teman sobat Feby Cuan nih sangat wajib banget sih, sumpah. Anak Feby sih wajib. Feby soalnya kan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Islam lagi kan, Wajib banget pasar berat modal banget syariah. kan pasar Iya. modal syariah. Jadi buat temen-temen nih yang pengen belajar lebih atau yang pengen tahu banget nih, bisa banget gabung nih ke komunitas Kananda. Boleh. Apa Karena sih ISP ISP ya. Jadi investor sampai mulai itu ada anggota, ada pengurus nih. Kalau anggota kita udah ada 5 grup WhatsApp, karena nggak cukup di grup 1, 2, 3, dan 4. Kita harus buat besar banget ya. karena emang itu kita nggak isinya nggak cuma mahasiswa, ada juga fresh graduate, ada juga kakak-kakak yang udah kerja gitu ya. Mereka tertarik tentang ini dan mau belajar tentang ini gitu, penasaran kan. Oh, berarti syaratnya nggak harus mahasiswa kan, investor, Iya. saham pemula, Oh, berarti iya. Nggak harus buat mahasiswa. pedagang Bisa. atau buat siapa aja bisa ya. Iya betul. Jadi teman-teman di sini bisa aja kalau mau gabung di ISP bisa jadi anggota ya, bisa jadi bener anggota. banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Nanti Ke Kananda ini bisa sharing-sharing lah. Bisa aja dilihat di IG-nya ISP Bandung, itu ada linknya. Iya. Di sana teman-teman bisa daftar aja nih kalau mau jadi anggota. Di sana nanti bakal abis jadi daftar, jadi anggota, dan akhirnya masuk ke grup. Di situ kita bisa ngobrol-ngobrol tuh tentang dunia pasar modal gitu ya, sama biar lebih mendalami iya, sama orang-orang yang satu frekuensi. Kan aneh kan, kadang gini nih, saya juga seumpama ngobrol sama temen yang dia nggak satu frekuensi, otomatis berarti di sini dia nggak ada di industri pasar modal. Iya. Saya ngomong saham nggak nyambung dong. Beda sama kayak Kang Ade nih. Iya, bener. Kang Ade mungkin udah ada di pasar modal juga deh, udah di industri ini gitu ya. Sedikit-sedikit. Nah itu kan kita ngobrol itu udah nyambung gitu Iya, kan. bener. Kita udah nyambung, nggak ini apa sih gitu kan. Nah di ISP ini kita semua satu frekuensi, kita semua pasar modal gitu. Kita semua membahas isu-isu tentang perusahaan, tentang apa. Kita nggak pernah bahas politik. Menurut kita itu bukan hal yang harus dibahas gitu ya. Karena kita emang jalurnya nggak di situ kan. Kita jalurnya di bidang lain gitu kan. Ya udah, kita ngobrolnya itu dapat teman-teman yang satu frekuensi, itu yang enak. Dan kapan lagi mungkin teman-teman satu kosan mungkin ada yang berdua, ada yang bertiga gitu. Iya. Mungkin 2 orang teman lainnya dia nggak satu frekuensi sama kita gitu ya. Iya. Dia nggak satu frekuensi, mungkin
ada yang lebih suka ke politik, ada yang lebih suka ke sosial, ada yang lebih suka ke ekonomi. Kita nggak bisa maksain gitu. Bener banget Bener sih. banget, kita nggak bisa maksain. Itu pilihan masing-masing. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di situ. Bener. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi ya kalau saya nyamannya di jalur ekonomi pasar modal, pasar modal. ya udah saya bakal di situ gitu. Saya nggak akan bermain di politik ataupun sosial gitu ya, karena menurut saya nggak nyaman aja loh di situ gitu. Gitu Jadi aduh. Jadi banyak banget ya saya mengulik Kakak Nanda ini. Udah berapa menit nih kita ngobrol? Nggak berasa ya? Nggak berasa emang. Soalnya emang instrumen saham ini menurut saya ya emang sangat menarik sih, apalagi saya kan juga player lah ya. Oke. Seru juga. Investor juga lah ya. Ya, Saya juga pengen mengulik-ngulik lebih lanjutnya. Mungkin next video kita bakalan bahas analisa teknikal, fundamental, tapi next lah. Iya, nah ini ada tips nih buat teman-teman nih ya. Boleh tuh. Buat Kan teman-teman ada nih, tips buat teman-teman yang mau masuk di pasar modal. Iya. Saya langsung kasih tips aja nih, gimana cara beli perusahaan yang bagus nih gitu. Gimana? Nah, tipsnya yang pertama, jadi teman-teman kalau mau nabung saham, jangan di perusahaan yang teman-teman aja nggak tahu perusahaannya. Benar. Tips pertama yaitu teman-teman tahu perusahaannya dan pakai produknya. Kenapa saya nabung sahamnya cuma di Telkom? Karena saya tahu perusahaannya di mana, komisarisnya siapa, direksinya siapa, saya tahu, gitu ya. Terus produknya saya pakai juga gitu ya. Mungkin IndiHome, mungkin produk-produk dari Telkom banyak sekali ya. Jadi saya juga pakai itu produknya, dan menurut saya 10 tahun 20 tahun ke depan saya masih pakai loh produk itu. Jadi perusahaan ini pasti masih ada gitu kan. Jadi saya berani investasi di situ. Jangan teman-teman investasi di saham-saham yang kita aja nggak tahu produknya apa. Bener banget ya. Ini tiba-tiba asal beli gitu ya. Bener kan? Asal masuk aja gitu. Ikut-ikutan temen. Nah, itu udah nggak bener banget itu. Bener. Yang pertama itu. Yang kedua, ini kita udah mulai masuk agak rasio aja ya gitu. Iya. Mungkin di PER nanti Kang Ade bisa bahas di selanjutnya lah. Saya next video pasti sih. Saya kasih tipsnya aja. PER-nya dia biasanya harusnya lebih rendah daripada PER yang ada di saham-saham perusahaan-perusahaan yang satu industri sama dia. Nah, terus dari segi DER-nya juga, debt equity ratio-nya, nah dia biasanya jangan terlalu besar. Biasanya dia juga harus di bawah dari perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaingnya. Jadi kita compare-nya itu sama perusahaan-perusahaan yang jadi pesaingnya, yang sejenis. Jangan compare perusahaan batubara dengan perusahaan teknologi. Nggak match kan? Oh, bener banget. Beda gitu. Jadi jangan compare perusahaan pertambangan dengan perusahaan perbankan gitu ya. Itu udah nggak match gitu. Jadi kalau pertambangan ya sama pertambangan. Yeah. Nah, terus ada lagi PBV-nya. PBV ini book value ya. Price of book value gitu ya. Jadi teman-teman di sini carinya biasanya kalau bisa itu yang di antara satu, lebih di bawah satu itu bagus, berarti dia masih ada kemungkinan harganya itu masih naik. Jadi gini, kalau PBV itu ini harganya 10.000, sahamnya dijual ternyata cuma 5.000, berarti itu cuma setengah. Ini 10.000, sahamnya dijual 20.000, berarti itu 2 kali. Nah, jadi teman-teman juga harus bandingkan juga sama saham-saham yang sejenis gitu ya. Jadi seumpama PBV saham A di batubara ini 1, yang ini kok 2, berarti pilih yang 1. Udah gitu aja sih. Tapi yang harus paling utama, teman-teman harus tahu apa perusahaan yang dibeli, perusahaannya di mana, dan produknya apa, dan kita pakai, harus kita pakai gitu. Sebenarnya banyak banget kok produk-produk yang kita pakai kan. Gitu. Jadi Fabi Cuan tuh udah dikasih tahu nih ya. Udah pusing banget nih pasti. Udah tips and tipsnya lah dari Kak Nanda ini. Iya. Jadi kayaknya cukup aja nih Kak Nanda. Udah berapa menit tadi? Udah lumayan udah sih. Udah lumayan juga ya. Udah lumayan kayaknya nih. Oke. Mungkin saya tutup saja ya. Sebelumnya terima kasih Kak Nanda. Terima kasih juga Kang Ade ya. Kita boleh nih. Oke. Next video kita bakalan bahas apa lagi? Bahas analisa teknikal dan fundamental. Ya, atau mungkin sesuai teman-teman maunya apa aja. Iya. Ya udahlah. Bolehlah komen-komen ya. Ya betul. Terima kasih. Dadah.